bagian daripada salah satu. Tunggu dulu. Ini ibu-ibu ini kalau ribut-ribut terus ini saya usir nanti. Ya. Jangan ribut-ribut dulu. Saya lagi bicara. Ini tidak bisa dijadikan. Oh, ini harus Jokowi yang membuktikan. Yes, dia akan buktikan nanti di pengadilan dengan laporan polisi dia ini. Bukan yang lain yang membuktikan, karena siapa pelapornya dia harus buktikan. Artinya begini, yang kemarin sidang Bambang Trigusnur tidak pernah dibuktikan, tidak pernah ditunjukkan, tapi ketika Pak Jokowi yang melapor maka pasti akan ditunjukkan. Terlepas masalah tunjukkan asli atau tidak, itu kan bagian daripada salah satu. Tunggu dulu. Ini ibu-ibu ini kalau ribut-ribut terus ini saya usir nanti. Ya. Jangan ribut-ribut dulu. Saya lagi bicara. Diam dulu nih, tolong diamankan nih security nih. Oke, tenang. Iya, demonstrasi boleh, tapi jangan mengganggu dan merusak acara debat malam hari ini. Nah inilah, ini nggak terima kan gitu. Jadi Bang Aiman, saya ingin sampaikan, enggak, ini ibu-ibu bisa diam atau enggak? Kalau enggak nih saya suruh panggil security nih, biar diamankan. Iya, artinya jangan bersorak-sorak begitu. Ibu juga tolong dong pendukungnya disampaikan, jangan anarkis seperti itu. Tolong disampaikan dong, biar sampaikan dulu nih. Ini kan dialog. Ya, tolong ini. Apalagi tuh bawa-bawa itu ini nggak kondusif banget ini. Ini Bang Aiman orang seperti ini harusnya jangan diundang lagi ke News TV gitu loh. Kalau mau nonton nonton aja. Kalau bersuara kita harus imbang ya. Iya. Harus smooth dong. Tapi kalau ada suara seperti itu ya silakan, karena ini rakyat bersuara nggak apa-apa. Tapi maksud saya harus tetap imbang. Oke. Ya, bisa saya lanjutkan ibu-ibu ya. Lanjutkan ya. Oke. Jadi saya juga melihat kasus ini Bang Aiman, yang mencari dan membuat masalah itu bukan Pak Jokowi, justru Pak Roy CS, Rismon, Kurnia, kan mereka yang menciptakan perkara. Bang Pitra, tunggu dulu. Bang Pitra sebentar, tolong jawab dulu ya. Saya mau instruksi Anda. Tunggu dulu. Anda ini DNA-nya apa sih? Pengamat atau relawan? Kalau Anda relawan, jangan ngaku pengamat ya. Anda selalu membela. Anda selalu membela. Yang ini. Saya tidak, makanya saya bertanya kepada Anda sendiri nggak tahu Anda yang kan diserahkan saya, oleh UGM ini nggak? Saya tidak akan memasuki keahlian saudara. Makanya kenapa suruh saya nanya ke UGM? Marah-marah dulu. Mana sih? Saya bilang, Anda yakin ini dari UGM? Saya bertanya sih Pak, makanya saya bilang saya tidak akan memasuki keahlian saudara di bidang digital. Oke? Karena saya tidak memasuki keahlian saudara, saya bertanya, boleh dong? Sebentar, saya mau tanya dulu. Oke. Apa urgensinya? Apa pentingnya ini diserahkan ke UGM atau ditanyakan ke UGM? Apa urgensinya ditanyakan kepada UGM untuk memastikan benar enggak penelitian mereka ini adalah produk yang dikeluarkan UGM asli atau palsu? Pertanyaan begini. Kalau UGM bilang itu benar, tapi penelitian mereka ini palsu, berarti dipertanyakan UGM, kan begitu? Enggak, kan pertanyaan gini, ini kan belum tentu berasal dari UGM. Bisa Makanya saja saya dari tanya, yang lain. sudah pernah nggak tanya ini kepada UGM, apakah ini produk? Kenapa nggak Anda suruh saya? Ini. Tunggu dulu. Kenapa nggak Anda suruh saya ke Universitas Pramuka? Saya lanjutkan dulu berbicara Lae. Tadi Lae berbicara. Anda terus bicara, saya kapan jawabnya? Anda terus bicara dari tadi bicara tentang digital. Saya tidak pernah mengangkat saudara bicara. Saya ingin bertanya terkait pengetahuan dan keilmuan saudara. Udah tanyanya. Pertanyaannya, silakan. ya, dia tidak pernah bertanya ini. Saya ingin, kalau memang Rismon tidak pernah konfirmasi ini kepada UGM atau tidak, berarti penelitian mereka abu-abu, nggak jelas. Ya, kenapa saya bilang tidak jelas? Karena tidak pernah dia konfirmasi ini apakah Dian Sandi ini merupakan produk UGM atau tidak, karena ada di sini tercantum nama UGM-nya. Artinya Bang Aiman, di dalam ketentuan pidana kita, ini kasus pemalsuan 263 ini adalah delik aduan. Sudah sampai tahap penetapan tersangka. Ya, kemudian bahwa kita menjalankan proses demi proses sudah satu tahun. Terus kemudian ini sudah banyak yang terlibat kemarin. Terlibatnya yaitu beberapa institusi pemerintahan, badan publik yang ikut terseret dalam hal ini. Kenapa? Karena memang proses ini melalui institusi publik tersebut. Contohnya KPU, karena KPU juga diberikan fotokopi yang dilegalisir menjadi dokumen publik. Kemudian ada dari KIP juga sudah menyidangkan. Artinya semua dokumen sudah melibatkan
institusi publik. Nah, ini berjalan. Kemudian lahirlah penelitian yang menurut hemat saya, keahlian dari Bang Roy dan Bang Rismond itu adalah keahlian akademik. Tetapi perlu saya tegaskan juga bahwa keahlian akademik itu ketika dia mau bersaksi di peradilan tentu tidak akan menggunakan keahlian itu. Dia harus bersertifikat melalui BNSP. Saya juga sudah cross check sampai ke BNSP bahwa memang belum ada BNSP. Tetapi Bang Rismond dan Mas Roy ini berdasarkan keahlian akademik, berbeda dengan ahli BNSP ya. Saya jawab tiga-tiganya, saya berdebat. Saya bilang panggil perwira. Pimpinannya suruh panggil. Jadi Anda ini siapa? Penyidik pembantu. Saya minta pimpinan perwiranya ke sini. Saya berdebatlah dengan perwiranya. Saya bilang kalau hari ini konstruksi Polda Metro Jaya adalah ini berdasarkan asumsi, maka rusaklah penegakan hukum kita. Kenapa? Karena pidana itu dimulai dari adanya adanya asas dugaan tindak pidana. Kami menduga boleh dong. Boleh dalam hukum pidana itu sah. Kan tersangka itu kan seseorang yang diduga. Itu satu. Kami duga berdasarkan apa yang dia sampaikan di sini. Hal yang kedua, kalau unsur pidananya tidak terpenuhi, saya jelaskan kepada penyidik berdasarkan unsur-unsur delik pasal 32 dan pasal 35. Kemudian dia katakan buktinya tidak cukup. Saya bilang ini bukti permulaan. Kami punya bukti, ada saksinya nanti. Tugas penyidik adalah melakukan pemeriksaan terhadap alat bukti, bukan menolak. Jadi jangan pernah menolak alat bukti kami. Akhirnya yang terjadi kemudian keluar. Jadi sampai sekarang tidak berhasil. Keluar lagi, masuk terakhir. Karena mungkin sudah jam 10 malam, saya bilang, Pak Perwira, tolong masuk lagi karena ini sudah jam 10 malam, tidak bisa seperti ini penegakan hukum. Berapa jam Anda melaporkan itu? Mungkin sekitar dari jam 2 siang sampai jam 10 malam. 8 jam? 8 jam. Oke. Apa jawaban pimpinan terakhir? Apa jawaban penyidiknya terakhir? Pak, ini arahan pimpinan. Oke, masuk ya. Saya bilang kepada penyidiknya, hari ini kita sama-sama harus sepakat bahwa Anda menolak laporan Pak Rustam Effendi terhadap 2 orang, yaitu saudara Andi Azwan dan Joshua Sinambela, itu bukan karena satu, alat buktinya tidak terpenuhi, deliknya tidak ditemukan, kemudian tidak ada peristiwa hukumnya, tetapi Anda tolak karena arahan pimpinan. Dan itu kita sepakat bersama. Saya tanya, arahan pimpinannya siapa? Wakil Direktur Tindak Pidana Cyber Polda Metro Jaya, Wadir. Itu disebutkan kepada kami. Dan saya bilang, kalau begitu saya pinjam pernyataan Anda, saya akan sampaikan ini kepada publik. Bahwa Polda Metro Jaya melakukan penegakan hukum tidak berdasarkan due process of law, tetapi berdasarkan arahan pimpinan. Dan laporan polisi itu tidak boleh ditolak karena kami punya bukti permulaan yang cukup. Bang Aiman, ya. Silakan. Saya kira penyidik silakan dulu Bang. Silakan bantah. Anda mau bantah silakan. Saya hadapi Anda. Nanti dikira orang pula kita berantem. Bantah aja nggak apa-apa. Kalau Anda mau bantah silakan, nanti saya jawab kepada Anda. Nggak apa-apa. Bantah aja nggak apa-apa. Oke, baik ya. Boleh ya saya bicara ya. Boleh bantah. Tenang dulu, tenang. Oke. Kan nggak apa-apa dibantah. Ya, Saya kira semua laporan itu harus diverifikasi dulu Bang Aiman, dan harus memang dilakukan konseling terkait dengan unsur pasal maupun alat bukti yang diajukan untuk melaporkan seseorang. Kalau memang kita melaporkan seseorang semuanya diterima, kan tentu bukan hanya pelapor yang dirugikan, tapi terlapor juga dirugikan. Jadi tadi Bang siapa tadi namanya menjelaskan bahwasanya penyidiknya sudah menyampaikan bahwasanya unsur pidananya tidak terpenuhi, kan gitu. Abang melaporkan pasal 23 Undang-Undang ITE 32. Sudah pernah baca? Tunggu. Saya tanya Bang Pitra dulu. Sudah pernah baca pasalnya belum? Tadi kan udah bicara. Enggak, maksudnya udah pernah baca pasalnya? Tunggu dulu. Enggak, saya cuma tanya doang. Coba pernah baca Anda unsurnya enggak? Tunggu dulu dong. Anda tadi menggebu-gebu sekali ketika saya bertanya kepada saudara langsung AIU gitu. Nah, pasal 32 itu saya ingin tanya, pasal 32 itu terkait apa?
Ya justru saya tanya Anda, kok Anda balik tanya? Kan kau yang melaporkan. Kalau Anda nggak mengerti pasal 3235, kan kau tadi Anda jangan bantah. Bukan. Kalau Anda tidak mengerti unsur-unsur pidana pasal 3235, kan dia menjelaskan. Kan dia menjelaskan. Anda tidak punya kompetensi. Oke. Anda bukan orang yang ada di Polda Metro Jaya. Intinya bahwa Anda manipulasi punya data. keahlian juga untuk mengerti pasal Manipulasi data. 3235. Oke. Manipulasi data. Hah? Coba Manipulasi unsurnya data. apa? Kok kau bertanya? Enggak unsurnya. Tunggu dulu Kita kau. pidana itu bukan Jangan kau unsur kayak cacing pidana. kepanasan. Coba Tunggu unsurnya, dulu, coba. ya. Coba unsurnya. Diam dulu. Unsurnya apa? Diam dulu. Pasal Bang 3235 unsurnya apa? Selamatlah. Bang Aiman ya. Oke, ini kan pengacara. Pidananya apa? Coba. Simpel saja. Enggak usah saya berbicara unsur. Itu Pidana itu ditolak apa tidak, lihat unsurnya, Bos. Anda orang hukum nggak ngerti. Itu ditolak, itu aja Nggak ngerti dulu. unsur pidana gimana sih? Sederhana, ini ada Katanya apa? orang Oke, hukum, oke, katanya oke. ahli hukum. Kita dengar. Tapi unsur pidananya aja nggak ngerti. Bentar. Iya, Kita berikan Bang Pitra dulu untuk Ya, kesempatan. silakan. Jangan dipotong dulu. Silakan Bang Pitra. Oke. Saya ingin tanya kepada closing pengacara. Tunggu dulu Nanti, Bang Roy. Itu Kalau nggak paham baca aja. Buka handphone ya, Pak. Nanti. Silakan Bang Pitra. Lihat dulu, pasal 32 itu delik biasa atau delik aduan? Nggak usah ajarin itu, Bang. Dulu, enggak. Hei, jangan bilang itu. Tunggu dulu. Coy. Itu delik aduan atau delik biasa? Enggak. No. Lu jawab dulu itu. Oke, Lu bilang itu. kalau saya tanya Anda, Dijawab ya, Anda biar apa? sekarang waktu Lu terbatas. saya tanya Anda delik apa? Enggak. Saya balikin, saya tahu saya orang hukum. Saya Karena lu tahu itu lu jawab sendiri sini biar Ya, terjawab. ya jawab Itu lah. delik Gua aduan tanya atau delik unsurnya biasa? lo nggak ngerti. Oke. Tunggu dulu. Oke. Pidana nggak ngerti. Silakan Bang Pitra. Mau membela kepolisian Bang tapi unsur Aiman. pasal 3235 nggak ngerti. Tunggu dulu kau bicara. Kau ini Coba buka handphone Kau baca. ini kayak reman Buka aja kau handphone, ini. baca 3235. Kau aja punya kertas suara. Macam betul aja kau. Saya duduk di sini. Oke. Baca dulu unsur pidananya. Saya tanya duduk di sini. Yang tanya ahli hukum. Ahli hukum apaan kayak begini? Dan saudara dulu berdiri. kita akan jumpa lagi minggu depan di Rakyat Bersuara. Sampai jumpa minggu depan. Udah. Oke. Toilet. Silakan bos yang rame di luar. Ntar dulu, pulang dulu semuanya, jangan keluar kita. Iya. Yang datang juga saya dipukul. Bukan karena saya tadi mau dipukul mereka. Kan mau dipukul makanya saya naik. Ada video bisa rekaman ulang kok. Ya gitu dah. Kan kita ini kan debat kan gitu. Kalau dia nggak terima, dia debat dong secara hukum. Itu yang nggak bisa. Iya, bukan Bang masalah gimana aman? Bang ini enggak. Iya, ini saya mau sampai sini. Oh, ramai juga di TV. Di TV ramai juga. Ya udah. Siap. Oh iya. Iya, Iya. Udah jangan keluar dulu, orang ngeri loh bang. TV lain juga narasumnya sama. Kenapa ributin Rakyat Bersuara? Gue dulu apa lo? Ya duluan aja nggak apa-apa. Jadi gimana tadi bang? Enggak, karena Bang Pitra mau diserang. Bukan saya cari masalah, bukan saya jagoan. Saya melindungi saudara saya, sahabat saya, bahkan itu guru saya. Kita bukan orang lain lagi, kita keluarga. Bila satu tersakiti, sakit semua. Kalau saya begitu prinsip, bukan saya jagoan, saya hanya melindungi. Karena tadi boleh lihat siaran TV-nya, ketika beliau Bang Pitra itu ditunjuk-tunjuk, bahkan mau dipukul, makanya saya ikut naik. Bukan saya untuk melawan atau berkelahi, karena saya untuk memisahkan. Dan salah persepsi saya pribadi hanya untuk memisahkan, bukan untuk mengajak berkelahi. Nah itu teman-teman ya. Ya, karena Bang Pitra sendirian, mereka ada beberapa di atas dan saya menghalangi beliau. Udah itu aja. Bentar. Ya, Makanya. ya teman-teman. Itulah teman-teman tadi keributan yang terjadi ya.
Dan sekarang kita mau keluar, ini kita juga masih ditungguin itu di depan. Belum orang itu cuma sini aja dulu kita bang, nggak apa-apa, sini aja dulu. Aku ke depan dulu ya, lihat itu. Yang ribut itu cuma tema apa? Ijazah kan? YouTuber juga, YouTuber. Yang ribut itu cuma tema ijazah kan? Tema yang lain nggak pernah ribut. Apa yang mana? Bangsil. Masih itu. Itu ijazah bukan ijazah. Oh, bukan ijazah itu. Bang Silama Rocky ya? Iya Rocky. Iya. Tapi nggak sampai ribut begini kan? Bener, pegang bentar. Di live putih asli. Aku aja sebentar ya. Lebih parah. Sampai udah cekik-cekekan si siapa? Abi Guru gitu. Oh iya. Udah ini udah. Iya, tapi itu yang sekali dua kali udah lah ini sunnah. Tapi kalau ngomongin soal ijazah, Udah. nggak akan pernah. Aman ya? Tunggu dulu, ada si Gak apa-apa. Ayo. Tunggu dulu, ada Reski toilet. Ada. Berantem. Enggak, kita kan ini jagain Bang Pitra. Saya jagain Bang Pitra, bukan saya apa-apa. Aman ya Pak? Apa yang ribut lah? Enggak, saya nggak penting ribut. Saya cuma mau Membuka celah hukum baru bang, bukan tapi Rismon dorong saya. Tadi. Iya. Makanya saya nonton juga hari ini bang. Di atas. Iya. Ya, dia dorong. Makanya begitu dia dorong, saya masuk tengah, saya dorong. Di situ kameramen. Ya saya ambil di tengah. Begitu dia dorong, saya masuk tengah. Kalau enggak kan terus Kita nggak pernah main fisik orang gitu. Walaupun sekeras apapun kita berdua, kita nggak pernah fisik orang. Nggak boleh. Sudah haknya nambah. Boleh. Itu hal yang sensitif. Ya, hal yang diharamkan. Itu. Ada. Ntar dulu bang. Karena saya tahu masalah Oh ini mobil. Mobilnya mana? pendukung lu itu. Aduh, susah nih ngambil ya. Sama itu aja. Satu orang aja. Sama kita juga jaga. Iya. Kalau kita berdebat dengan sekelas apapun dengan Bang Noe nggak pernah. Saya bilang makanya. Perdebatan sama nafsunya. Anda ribut kenapa cuma di sana? Bang, saya izin ya. Baik, Bang. Makasih. Tapi Oke bang, siap. Aman. jadi saya bisa betul. udah ini udah di Oke.
Oke bang, hati-hati bang. Ayo, 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 ayo. Ayo. Orang banyak kami jadi rame. Ya ini emang siapa itu? Enggak, maksudnya tidak. Anda dorong saya. Anda dorong. Saya dari tadi diam loh. Masuk ke Yang gitu. ayo. Kok pakai pasukan rame loh. Udah. Pasukan rame. Udah. Ya Bang Ade ya. Bang Ade ya. Oke. Bang Aiman. Udah ya Pak. Apa bicaranya Ali sih? Sorry bang. Enggak. Iya, benar sekali apa yang tadi Anda lihat semuanya dari awal hingga akhir. Itulah yang terjadi, geger geden, geger dan geger. Sebuah forum terhormat yang mana untuk mengumpulkan dua kubu yang berbeda pendapat, akan tetapi tidak sependapat. Akhirnya timbullah pancing sana, pancing sini, dan terpancing juga. Akhirnya rejo, geger, geden, sampai pada maju ke depan forum. Hampir saja mereka tadi pukul-pukulan. Dan alhamdulillahnya ada yang sesi Jawa itu bilang yang waras ngalah. Akhirnya dari kubu Pak Jokowi ngalah. Keluar pelan-pelan walaupun dengan kecewa. Keluar dengan pelan-pelan ke ruangan sampai ke depan lobi, sambil berjalan sampai ke depan lobi, sampai ke mobil tadi menggerutu. Tadi apa ini namanya? Jongkrokkan. Apa? Yaitu pokoknya itu. Akhirnya ada pula yang saya tidak menjongkrokkan, akan tetapi saya hanya memisahkan agar tidak menjadi yang arogan, seperti itu, yang anarkis, seperti itu ya. Jadi pancingan tadi sangat langsung terpancing lah istilahnya, langsung terpancing membuat kisruh. Dan apabila saya melihatnya tadi ya teman-teman ya, perdebatan yang harusnya satu persatu bergantian untuk bicara apa yang mereka bicarakan, akan tetapi keduanya tidak saling mau menghormati. Ini waktunya si A untuk bicara, waktunya si B untuk bicara. Si A dari kubu Pak Jokowi mau bicara tapi selalu disela terus, disela-sela terus atau dipancing biar terkesan marah atau bagaimana, ya. Dan emak-emak tadi yang bikin kobaran ya, bikin kobaran yang seakan-akan terus teriak-teriak tadi seperti itu. Ngeri-ngeri sedap, gegar gedenya ya. Oke, untuk sahabat semua, gimana menurut Anda? Kalaupun punya pendapat sendiri, silahkan masukkan di kolom komentar. Terima kasih, sehat selalu untuk semuanya. Tetap maju untuk ke depan di arah yang positif, tentunya dengan pemikiran masing-masing ya. Untuk teman-teman, terima kasih. Mau di kubu Pak Jokowi, mau di kubu Roy Suryo CS, terserah. Karena di sini hanya menyajikan, menyuguhkan. Anda sendiri yang bisa berkomentar. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.